Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusuma Wadana, NIM 13122000262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adam Priambodo dengan NIM 13122000236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Y. Soleh Assegaf dengan NIM 13122000356. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Muzamil Nur Ilahi dengan NIM 13122000247. Perkenalkan, nama saya Hoyrun Nisa, NIM 13122000267. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pembentukan rancangan undang-undang yang kami bentuk tentang penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi. Merupakan rancangan undang-undang untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam rangka penegakan hukum serta perlindungan terhadap ketertiban umum serta keselamatan pengguna jalan. Tujuan rancangan undang-undang ini tentang penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi, yaitu terwujudnya kejelasan mengenai kewenangan serta peran kepolisian dalam mekanisme penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi. Terciptanya ketertiban umum dan keselamatan masyarakat dari dampak negatif balap kendaraan tanpa izin resmi ini. Terlaksananya penegakan hukum yang adil, tegas, dan terukur terhadap pelaku balap kendaraan tanpa izin resmi. Terjaminnya perlindungan hak masyarakat atas rasa aman dan kenyamanan dalam berkendaraan. Pentingnya pembentukan rancangan undang-undang ini jika dilihat dari aspek sosiologis, menyangkut dampak sosial serta budaya masyarakat. Perlindungan terhadap nilai sosial dan kesehatan masyarakat akibat terjadinya balap kendaraan tidak resmi atau tidak tanpa izin seringkali melibatkan kelompok remaja yang rentan terpengaruh budaya kebut-kebutan sebagai bentuk eksistensi dari remaja tersebut. Aktivitas ini menimbulkan gangguan seperti ketertiban umum, kebisingan, vandalisme, keresahan warga sekitar. Rancangan undang-undang tentang penindakan terhadap balap kendaraan tanpa izin resmi mengenai dapat ini menjadi instrumen untuk mengubah perilaku masyarakat melalui sanksi serta edukasi, sekaligus mendorong alternatif positif. Rancangan undang-undang ini tentang penindakan terhadap kendaraan balap motor tanpa izin resmi dapat mengurangi kesenjangan sosial terkait balap kendaraan yang tidak resmi yang marak terjadi di daerah dengan minim fasilitas olahraga otomotif. Rancangan undang-undang tentang penindakan terhadap balap kendaraan motor tanpa izin resmi ini dapat mendorong pembangunan sirkuit murah atau membuat event resmi yang terjangkau, sehingga mengurangi kesenjangan akses hiburan sehat bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang serta memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan upaya dan strategi kepolisian dalam memerangi aksi balap liar dan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi balap kendaraan motor tanpa izin resmi ini. Razia atau patroli balap motor kendaraan tanpa izin resmi ini memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dahulu.
Namun, hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan sebagai tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas untuk pengguna. Razia balap motor liar ini dilakukan hingga saat ini. Diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor kendaraan tanpa izin resmi yang terjadi di fasilitas publik. Sering terjadinya di kota besar seperti kota Jakarta, Surabaya, bahkan aksi balap motor kendaraan tanpa izin resmi ini bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap motor kendaraan tanpa izin tersebut, dengan melakukan patroli atau razia secara rutin dengan penuh tanggung jawab. Kebanyakan pelaku balap liar adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah, dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sehingga perlu diperhatikan hukum pidana terhadap anak yang kita ketahui adalah umur mereka yang masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa. Di dalam rancangan undang-undang yang kami bentuk ini, kami menawarkan peraturan untuk pelaku anak yang di bawah usia. Dengan adanya peraturan tersebut, anak akan direhabilitasi tanpa pemindahan, hanya akan dikenakan tindakan berupa pembinaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan undang-undang yang telah kami buat yang berjudul tentang penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi. Jadi, fenomena balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi atau biasanya disebut sebagai balap liar telah menjadi persoalan yang serius di berbagai daerah di Indonesia. Aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan nyawa baik pelaku maupun masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Kondisi ini menuntut hadirnya regulasi yang lebih mengatur sehingga rancangan undang-undang tentang penindakan terhadap balap kendaraan tanpa izin resmi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kekosongan dan kelemahan hukum yang ada saat ini. Yang pertama, dari aspek filosofis, pembentukan RUU ini berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama pada sila kedua, di mana sila kedua yang berbunyi kemanusiaan adil yang beradab. Di sini sila kedua ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan norma yang melindungi nyawa dan keselamatan setiap individu. Kehadiran RUU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas rasa aman dan nyaman di jalan raya dapat terjamin, sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang mengutamakan nilai kehidupan. Yang tentunya sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sila ini memberikan arah agar regulasi ini tidak hanya bersifat represif semata, tetapi juga memuat pendekatan preventif dan edukatif. Dengan demikian, RUU ini mengedepankan solusi keadilan yang menyeluruh, tidak hanya menghukum pelaku balap liar, tetapi juga menyediakan alternatif berupa fasilitas balap yang resmi atau legal dan aman bagi masyarakat, khususnya pada generasi muda. Filosofi hukum dalam RUU ini juga mencerminkan semangat keadilan restoratif. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penekanan pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku balap liar. Alih-alih hanya memberikan hukuman badan seperti pidana penjara, pelaku dapat dikenai sanksi yang bersifat mendidik seperti pelatihan keselamatan berkendara, kerja sosial, atau pembinaan khusus. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap bertanggung jawab di kalangan pelaku. RUU tentang penindakan balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi juga berupaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang tertib dan aman, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasanya disebut sebagai UUD NRI tahun 1945. Di dalam UUD NRI tahun 1945, khususnya di pasal 28 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, RUU ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum dan pelindungan warga negara. Dari aspek yuridis, RUU ini lahir untuk mengisi kekosongan hukum atau kekosongan norma yang selama ini terjadi. Ketentuan mengenai balap liar sejauh ini hanya diatur secara terbatas dalam pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi, sanksi yang diatur dalam ketentuan tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. RUU ini menawarkan pengaturan yang lebih lengkap, tegas, dan progresif. Selain memperjelas definisi dan ruang lingkup balap liar, RUU ini memuat sanksi bervariasi mulai dari pencabutan surat izin mengemudi atau SIM, pemusnahan kendaraan yang digunakan untuk balap liar, hingga kewajiban mengikuti rehabilitasi atau pelatihan keselamatan berkendara. Dengan demikian, pelaku tidak hanya diberikan hukuman, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Secara formil, RUU ini disusun dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan RUU telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kesesuaian antar jenis, dan materi muatan. Selain itu, harmonisasi RUU ini dilakukan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terutama dalam hal pengaturan sanksi pidana, baik pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Harmonisasi juga dilakukan dengan peraturan daerah atau perda di tingkat lokal, sehingga implementasi penegakan hukum terhadap balap liar dapat dilakukan secara efektif di daerah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. RUU ini juga diharapkan menjadi instrumen yang memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, dalam melakukan penindakan yang lebih terukur dan tegas. Selama ini penindakan terhadap balap liar seringkali hanya dilakukan secara sporadis, misalnya saat ada operasi tertentu atau ketika sudah terjadi kecelakaan. RUU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Pada akhirnya, RUU tentang penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi diharapkan tidak hanya menjadi aturan hukum yang represif, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya tertib berlalu lintas di Indonesia. RUU ini diharapkan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan lalu lintas jalan raya yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dalam segi lingkungan sekitar. Pentingnya undang-undang UU larangan balap motor tidak resmi terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, menjamin keselamatan pengguna jalan dalam masyarakat umum. Balap motor liar ini tidak resmi sering dilakukan di jalan umum tanpa izin, sehingga sangat berbahaya bagi pelaku balap dan penonton dan pengguna jalan lainnya. Risiko kecelakaan yang mengakibatkan luka dan bahkan kematian yang sangat tinggi. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Balap motor liar menimbulkan keributan dan pengguna ketentraman
ketenangan, terutama dalam malam hari, yang dapat mengganggu ketertiban warga sekitar. Oleh sebab itu, UU memberikan sanksi pidana untuk mengatasi gangguan ini. Selanjutnya, mengatur pengguna jalan umum sebagai fasilitas publik. Di jalan umum harus digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan bersama, bukan untuk kegiatan ilegal seperti balap liar. UU juga mengatur penggunaan balap di jalan umum agar tetap tertib dan aman bagi semua pengguna. Selanjutnya, mencegah dampak negatif sosial dan ekonomi. Balap liar seringkali juga terkait dalam perjudian dan perilaku arogan yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya aturan ini, tegas diharapkan fenomena ini dapat minimalisir sehingga tidak mengganggu ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam membuat undang-undang ini, kami menggunakan prosedur mengikuti proses umum pembentukan undang-undang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Prosedur ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penyusunan. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, pengesahan. Yang kelima, pengundangan. Jadi, membentuk undang-undang larangan balap motornya tidak resmi harus memiliki proses secara sistematis agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diterapkan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat di jalan raya. Untuk mewujudkan undang-undang ini diperlukan dukungan terhadap prinsip keadilan, keselamatan, dan ketertiban umum seperti karakter ketertiban dan ketentraman sebagai fondasi masyarakat. Ketertiban umum merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan ketentuan dan kepatuhan terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama. Sedangkan ketentraman adalah suasana batin yang tenang tanpa rasa takut dan was-was. Keduanya saling berkaitan dan menjadi persyaratan utama sebagai terciptanya keamanan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang menghormati harkat dan martabat manusia serta menghormati hak asasi. Prinsip ini bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum yang menetapkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan peran negara dan pemerintah daerah. Negara hadir melalui pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketertiban umum dengan melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk nyata pelindungan warga negara. Kepatuhan terhadap norma sosial dan moralitas. Ketertiban umum juga mengundang nilai-nilai moral, agama, dan etik yang diakui secara umum. Setiap individu harus tunduk pada pembatas. Dalam hal ini juga penting penindakan pada orang-orang yang melakukan balap kendaraan motor tanpa izin resmi. Penindakan tersebut dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, melindungi hak individu atas keamanan di ruang publik.
Setiap individu berhak untuk merasa aman dan nyaman ketika berada di ruang publik, termasuk jalan raya. Balap liar yang tidak berizin menimbulkan resiko kecelakaan yang membahayakan nyawa dan keselamatan pengguna jalan lain. Penindakan tegas bertujuan untuk melindungi hak ini agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum tanpa rasa takut. Yang kedua, mencegah keresahan dan gangguan sosial. Balap motor tanpa izin seringkali disertai dengan kebisingan, kerumunan massa, dan perilaku tidak tertib yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Penindakan membantu meredam keresahan masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat gangguan tersebut. Ketiga, menjaga keseimbangan dan kedamaian sosial. Ketertiban dan kedamaian sosial adalah fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Balap liar mengancam keseimbangan dengan menciptakan situasi yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Penindakan menjadi langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial. Keempat, menegakkan prinsip keadilan. Penindakan terhadap balap motor ilegal juga merupakan wujud penegakan hukum yang adil, di mana pelaku yang melanggar aturan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dan untuk memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Kelima, mendukung penyelenggaraan ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan menindak balap motor tanpa izin, aparat penegak hukum turut memastikan bahwa penggunaan jalan raya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi bahaya bagi semua pengguna jalan. Produktivitas dan masa berlaku efektif RUU Balap Kendaraan Tidak Resmi dalam sistem hukum Indonesia. Aturan ini dapat berfungsi secara optimal. RUU yang kami bentuk ini tentang balap kendaraan tidak resmi, masa produktif ideal 5-10 tahun. Tahun pertama sampai kedua, sosialisasi masif oleh pemerintah dan kepolisian, pembentukan sirkuit balap legal sebagai alternatif, dan penindakan tegas terhadap pelanggar atau efek jera. Tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, penurunan signifikan kasus balap liar atau jika aturan efektif, dan evaluasi pertama untuk menyesuaikan sanksi atau program rehabilitasi. Jadi, di sini kita bisa menarik suatu kesimpulan dari undang-undang ini ya, bahwa balap kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi di jalan umum atau fasilitas publik lainnya merupakan kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang ya. Balap kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan pada lintasan atau sirkuit yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah sekitar. Penindakan terhadap balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi meliputi yang pertama, penghentian kegiatan balap tersebut. Yang kedua, penertiban kendaraan yang digunakan. Jadi bisa dilakukan penertiban terhadap kendaraan tersebut ya. Yang ketiga, pemeriksaan identitas pelaku. Jadi pelaku tersebut juga diperiksa, dia termasuk di bawah umur kah atau dia sudah cukup umur. Tetapi meskipun dia sudah cukup umur, yang namanya balap motor di tempat yang tidak disediakan oleh pemerintah atau selain sirkuit itu merupakan balap yang dilarang.
Yang keempat, penyitaan kendaraan sebagai barang bukti. Jadi kalau dia sudah terbukti melakukan balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi, dia itu dapat kendaraannya disita sebagai barang bukti. Dan yang kelima, tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kan peraturan perundang-undangan sudah menyiapkan peraturan dan tindakan-tindakan lainnya ya, agar dapat terlaksana ketertiban sekitar. Jadi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang melakukan balap motor tanpa izin resmi akan dikenai sanksi administratif. Apa itu sanksi administratifnya? Sanksi administratifnya yang pertama berupa pencabutan sementara surat izin mengemudi atau SIM selama 6 bulan untuk pelaku pertama. Jadi kalau dia terbukti melakukan balap kendaraan bermotor tidak resmi untuk pertama kali, dia dapat dicabut SIM-nya selama kurang lebih 6 bulan. Tetapi apabila dia melakukan balap motornya secara permanen, maka dia dapat dicabut secara permanen SIM-nya kalau dia sudah melakukan balap motornya secara berulang. Yang kedua, kendaraan yang digunakan untuk balap motor tidak resmi di fasilitas publik dapat disita oleh negara dan atau dimusnahkan. Jadi kalau kendaraannya dia tuh udah ketangkep dan dia terbukti melakukan balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi, kendaraannya dapat disita ya. Yang ketiga, denda administratif paling banyak 10 juta untuk pelaku pertama. Kalau dia masih baru pertama kali melakukan balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi, dendanya baru 10 juta. Tetapi yang keempat, apabila dia telah melakukan selama berulang-ulang kali, 2 kali, 3 kali atau selebihnya, dia akan dikenai sanksi administratif sebanyak 25 juta. Jadi di sini siapa yang dirugikan? Kita sendiri. Keselamatan kita yang melakukan balap kendaraan bermotor tidak resmi, terus negara sekitar yang tidak tentram, kan itu juga sangat mengganggu dan tidak ada untungnya sama sekali ya kan. Dalam menerapkan undang-undang ini diperlukan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, terutama penegak hukum ya, agar undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan para remaja tentang bahayanya balap tidak resmi dan sanksi yang telah diatur agar dapat menambah pemahaman terhadap para remaja tentang hukum yang ada. Jadi tujuan sosialisasi itu mungkin saja kepolisian bisa melakukan sosialisasi dengan para remaja-remaja ya, dari desa ke desa atau dari RT ke RT. Jadi remaja itu bisa ngerti, kan kebanyakan remaja itu tidak mengikuti hukum yang ada ya kan. Jadi remaja itu bisa mengerti kalau ini dilarang, kalau ini ada sanksinya, kalau ini itu dapat membahayakan. Jadi kita sangat butuh dukungan dari pemerintah dan terutama aparat penegak hukum. Selanjutnya kepada remaja untuk mengikuti perkembangan hukum. Ini yang sering terjadi, kita sebagai remaja jarang mengikuti perkembangan hukum yang ada. Kenapa kita harus mengikuti perkembangan hukum? Supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, seperti risiko kecelakaan yang mematikan, dampak hukum yang berat, mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan membahayakan masa depan. Karena ketika kita sudah, misalnya kita jatuh, amit-amit jatuh cacat, itu kan yang rugikan kita sendiri. Jadi untuk mencegah itu terjadi, lebih baik kita tidak melakukan balap kendaraan tidak motor, karena jelas balap tersebut sudah dilarang ya teman-teman. Selain itu kita juga dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, suaranya yang bising, kadang kan kasihan orang-orang yang mau kerja terus dia tuh nggak bisa tidur gara-gara suara motor kita yang bener-bener keras, kenceng banget. Terus juga kita kalau udah ketangkep, kita juga bisa jadi kita akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan itu juga semuanya sangat merugikan diri kita sendiri. Jika dihimbau, apa untungnya balap kendaraan bermotor tanpa izin resmi? Sebaiknya kita mengikuti balap kendaraan bermotor dengan izin resmi di sirkuit atau tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.